dari segi target bisa dimaksimalkan TP1 1975, TP2 kurang lebih perkiraan 1985. Nah, ini untuk skenario minggu depan. Jadi untuk stop loss ya, yang referensi yang pertama 1928, referensi yang kedua adalah 19. Selamat datang di channel Efeksional Target. Baik teman-teman, untuk analisa hari ini tanggal 19 Juli tahun 2023, kita ulas dulu yang ada di Outlook kemarin yang sudah diposting di hari Minggu tentunya. Untuk pergerakan XAUUSD atau Gold, kita urut dulu dari segi time frame daily. Time frame daily itu kemarin itu sebenarnya ada dua referensi. Yang pertama adalah ketika break dari flag ataupun channel yang terjadi di time frame H4, tentunya planningnya adalah tetap cari setup pembelian, tapi dari alternatif itu potensial terjadi koreksi maksimum di 1940 sampai dengan 1930 itu. Kalau misalkan potensial itu terjadi, berarti untuk cari setup pembelian itu ada di kisaran area tersebut. Nah, ini lebih mengarah ke referensi yang pertama, tentunya ketika harga break dari flag yang ada di H4. Nanti kita lihatin. Dari segi daily ini harga kuat sekali ke atas itu di tanggal 18 kemarin. Kalau misalkan dilihat dari H4, sebenarnya ini targetnya sudah tercapai baik TP1 ataupun TP2. Ini maksimum adalah 1985 sebagai TP2, tetapi dari segi harga itu ke atas itu perkiraan di 1984. Jadi selisihnya sih hanya $1 kurang lebih ya, tapi kategorinya ini sudah masuk ke TP2. Nah, kita bahas dulu untuk yang sebelumnya. Di Outlook itu kemarin sudah dibahas, hati-hati kalau misalkan terjadi break dari level area channel atau flagnya ini, yang terdetek dari segi time frame 4 adalah referensi pembelian, tentunya sebagai stop loss ada di 1947 atau 48 perkiraan di level area tersebut. Tetapi dari segi TP itu yang TP pertama 1975 dan maksimum adalah 1985. Kategorinya ini sebenarnya sudah masuk ke level area TP2. Terus untuk hari ini itu hati-hati potensial terjadinya koreksi kalau misalkan harga bergerak di bawahnya 1975. Potensial koreksi itu yang menjadi antisipasi itu di kisaran level area 1960 sampai dengan 1965. Nah, kalau misalkan nanti harga turun ke bawah di bawahnya 1975, sebenarnya ini referensi sell itu tidak disarankan karena yang pertama adalah trennya ini masih kuat ke atas. Kalau misalkan entry posisi di level area tersebut, yang dikhawatirkan nanti itu koreksinya tidak sampai jauh ke dalam di 1965. Takutnya cuma sampai tengah-tengah dan harga berbalik ke atas, itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau misalkan melihatin harga seperti ini, itu disarankan mending ikuti tren aja daripada nanti risikonya itu double. Kembali lagi, kalau misalkan potensial terjadi di 1965 sampai dengan 1960 sebagai level area koreksinya, itu tinggal satu kondisi, cari konfirmasi pembalikan arah, tutup di atasnya 1965, baru trade ini bisa dibuka. Tetapi dari segi target itu jangan jauh-jauh terlebih dahulu, antara 1985 sampai dengan 1988 maksimum. Kalau misalkan digambar dari segi stop loss itu perkiraan nanti amannya sebenarnya itu ada di level area 1955 atau 1954 dari segi jarak stop loss, tetapi dari segi target cuman ada TP1 itu antara, kembali lagi sebagai story high yang kemarin, perkiraan di 1985 sampai dengan 1988 maksimum. Kalau misalkan tidak terjadi koreksi, hati-hati karena ini rawan. Zona supply ini sudah dites kemarin di tanggal 18 Juli. Jadi antisipasinya adalah kalau misalkan tidak terjadi koreksi ke bawah, mending sekalian tunggu supply ini break koreksi di kisaran area 1975, perkiraan di level area tersebut baru cari setup pembelian. Tentunya dari segi target ini jangan jauh-jauh, maksimum itu sekitar 1990 sampai dengan 1995. Nah, ini untuk gold saat ini posisinya ini kalau dilihat ya, history yang sebelumnya, flag itu terjadi kalau misalkan diukur dari harga terbawah, mungkin bisa tarik di sini, ini sebagai tiangnya, kemudian ini sebagai benderanya. Kalau misalkan disambung di sini, itu perkiraan pas banget di level area itu, batasan teratas sekitar 1985 perkiraan di level area tersebut, dan ini sudah tercapai. Oke, mungkin jangan dipaksa dulu untuk saat ini cari setup pembelian untuk gold, tapi hati-hati potensial terjadinya koreksi sebelum harga lanjut ke atas. Tetapi dari segi target itu jangan jauh-jauh. Referensi yang pertama adalah perkiraan kembali lagi 1985 kalau misalkan terjadi potensial koreksi. Tetapi kalau misalkan terjadi potensial supply yang ada di 1989 ini break, antisipasi adalah
tunggu koreksi perkiraan di 1975, tapi dari segi target itu perkiraan jangan jauh-jauh di antara 1990 sampai dengan 1995. Oke, mungkin itu aja untuk ulasan untuk gold minggu ini. Jadi disarankan ya jangan dipaksa untuk entry posisi pembelian. Sebagai tambahan mungkin ini ya jurnal target untuk adaptasi ataupun untuk belajar konsisten. Nanti fokusnya di perhitungan risiko dan maksimal setiap kali entry posisi per hari itu dibatasi jangan sampai lewat dari 5 kali entry posisi. Jadi ini ada rumusnya. Kalau ada yang minat silahkan download aja di link di deskripsi. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.